Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Kata amin berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah pasti. Sehingga pada saat kita dalam doa berkata amin, berarti kita berkata Allah pasti mendengarkan doa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Di dalam momen Natal di tahun 2020, kami rindu mendapatkan sesuatu pengurapan yang baru yang membawa kami kepada keintiman di dalam Engkau, Kristus Yesus Tuhan. Yang membawa kepada kami kepada janji-janji firman-Mu Tuhan yang adalah ya dan amin bagi setiap kami orang-orang percaya. Maka buka hati pikiran kami Tuhan, maka Engkau yang berbicara lewat mulut bibir hamba Tuhan. Setiap patah kalimat, setiap kesaksian, setiap firman Tuhan adalah berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, yang sanggup memberkati setiap umat Tuhan, melepaskan umat Tuhan yang terikat, membebaskan setiap umat Tuhan yang tertawan, menyembuhkan setiap umat Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kata amin adalah suatu respon kita terhadap janji firman Tuhan. Suatu respon kita terhadap doa-doa yang kita naikkan. Dan kata amin adalah suatu iman. Perkataan iman yang kita sampaikan kepada Tuhan. Suatu komitmen dan kesetiaan kita kepada janji kesetiaan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca sebagai perenungan bagi kita saat ini adalah dari Injil Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamaikan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bulan Desember identik dengan Natal. Saat orang berkata Desember, orang pasti teringat bahwa umat Kristiani merayakan Natal, bahwa kita orang-orang percaya merayakan yang namanya Natal. Oleh karena itu, Immanuel yang berasal dari bahasa Ibrani artinya El adalah Allah. Imanu artinya beserta kita, maka Immanuel berarti Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Haleluya. Oleh karena itu di momen Natal ini Tuhan sangat mau setiap kita percaya penuh akan janji-janji firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap umat Tuhan saat ini. Apapun sedang yang engkau hadapi, permasalahan apapun yang sedang engkau hadapi, percayalah Tuhan menyertai setiap kita anak-anak Tuhan. Pada saat seorang yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mungkin dia dari latar belakang orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan. Dia menghadapi berbagai macam tantangan pada saat dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kita yang lahir oleh karena orang tua kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan iman percaya kepada Tuhan, apakah kita telah mengenal dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Pada saat kita mempercayai dan menerima Dia secara pribadi, maka Yesus itu lahir dalam kehidupan kita dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Firman Tuhan berkata bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, malah Dia akan tegakkan dan nyalakan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saat ini sedang engkau hadapi, kekhawatiran dan kecemasan, ketakutanmu, bahkan saat ini mungkin dari umat Tuhan saat ini yang sedang mendengarkan, engkau sedang putus asa oleh keadaan yang sedang engkau hadapi. Percayalah bahwa Tuhan Allah sanggup mengangkat kehidupanmu. Allah yang berkata Immanuel, Dia mengatakan di dalam segala hal Dia menyertai kita. Bukan hanya saat Dia menyertai kita pada saat kita berkelimpahan, tapi pada saat situasi yang tidak enak pun Tuhan menyertai kita. Percayalah bahwa di balik keadaan tantangan yang kita hadapi, bahwa ada suatu kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang percaya dan setia, yang taat dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya. Bagaimana Yusuf dan Musa saat mereka menerima
pernyataan dari malaikat bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, maka jadilah sesuai dengan perkataanmu. Maka marilah kita juga berkata bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan, kita adalah milik Tuhan, maka jadilah pada kita sesuai perkataan Tuhan. Mari kita jangan curiga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cara penuh pengharapan. Mari kita percaya di dalam kita menyambut tahun 2021, meninggalkan tahun 2020 ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap problem masalah kehidupan kita, membawa kita keluar dari padang gurun kita, masuk ke dalam tanah perjanjian kita yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam permohonan, doa, dan ucapan syukur. Mari kita arahkan mata hati pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari dalam kita mempersiapkan diri kita masuk tahun 2021, kita menjaga hati dan pikiran kita. Hidup kita hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh bersaksi sedikit, saya pernah meninggalkan panggilan saya lebih kurang 5 tahun. Tetapi Allah adalah Allah yang memanggil dan Allah yang setia. Dia mengembalikan saya kembali ke dalam panggilan yang semula. Menjadi bagian Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saya merekam firman Tuhan ini dan menguploadnya ke YouTube bukan untuk semata sebagai suatu sikap untuk menonjolkan diri, bukan sebagai suatu sikap untuk pencitraan, tetapi sebagai respon kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan hidup saya oleh salah satu sinode, saya diangkat dan ditabiskan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan, dan saya meresponnya sebagai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya yang begitu melimpah. Apapun keadaanmu, jangan kau berkata, nanti Tuhan saya melayani Tuhan setelah hidup saya diberkati, nanti Tuhan saya melayani Tuhan setelah anak-anak saya berhasil. Apapun keadaanmu saat ini, apapun situasimu saat ini, mari berikan dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat doa-doamu. Jika engkau dipercayai dalam hal pekerjaan, menjadi seorang pemimpin, jadilah engkau menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Jadilah engkau menjadi seorang pengusaha yang takut Tuhan. Jadilah engkau menjadi seorang pejabat Tuhan yang takut Tuhan. Sehingga dimanapun engkau berada, terang Tuhan bercahaya dan bersinar dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupanmu. Momen Natal ini adalah suatu titik balik untuk membawa setiap kita umat-umat Tuhan kepada kasih mula-mula, kepada hasrat yang lebih lagi, hasrat yang lebih bergelora lagi, untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk melakukan kehendak-Nya, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya rindu untuk berdoa pada saat ini bagi setiap umat Tuhan, sehingga momen Natal ini sungguh menjadi sesuatu yang membawa kita semakin keintiman kepada Tuhan. Jika kita sering membuka YouTube, pasti kita sering mendengar atau melihat dari kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan tentang pengangkatan, tentang berita akhir zaman. Sesungguhnya itu adalah suatu peneguhan bagaimana kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Mempersiapkan diri sebagai gadis-gadis yang bijaksana, yang memiliki pelita dan minyak. Oleh karena itu, mari kita berlomba semakin giat menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Mari kita semakin berlomba giat untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, memiliki suatu gelora, hasrat yang menyala-nyala, mencintai dan mengasihi Tuhan, memberitakan Injil dan memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah dalam kebenaran, buah pertobatan, sehingga nyata terang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa dan bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan telah disampaikan bahwa Engkau Allah menyertai kami dalam segala situasi dan keadaan dan kondisi apapun. Engkau berkata bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan iman percaya kami, bahwa kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap umat-Mu Tuhan, adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatunya dengan sempurna. Engkau yang membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir, dari padang gurun, dan membawa setiap umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah.
Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau yang memagari setiap umat-Mu Tuhan dengan perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. 1.000 orang rebah di sisi kanan kami, 10.000 orang rebah di sisi kiri kami. Kami hanya melihat dan menonton saja, sebab perlindungan kami adalah daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau selamatkan setiap kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang membutuhkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Mari berkatilah Tuhan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan umat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak Tuhan yang buta, Engkau buat melihat dalam nama Yesus, sehingga mata rohani jasmani kami dapat melihat kemuliaan-Mu, keselamatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Yang lumpuh Tuhan, Engkau buat berjalan, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berjalan dan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kesehatan yang kekuatan yang Tuhan berikan. Yang bisu berbicara, mari Tuhan bukakan setiap mulut, sehingga setiap mulut kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil kerajaan surga di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan memuliakan nama-Mu yang mulia Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, bukakan telinga kami, sehingga telinga kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami Bapa dapat mendengar kebenaran, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi umat Tuhan, saat ini kuatkanlah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, sebab firman-Mu yang berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikul aku yang kupasang, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kepada umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang berputus asa, yang saat ini sedang berkeadaan yang lemah. Tuhan, mari kuatkan Tuhan, sehingga iman setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, sebab apabila Engkau yang membuka, maka tidak ada seorang pun yang menutup. Apabila Engkau yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Terpujilah Engkau, Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah pemilik alam semesta, jagat raya, punya mula bumi, punya mula surga, punya mula emas dan perak. Maka hamba menyerahkan setiap umat Tuhan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita saat ini diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.